Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12 SMA Negeri 1 Salatiga. Semoga masih dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam proses pembelajaran daring yang sudah saya siapkan ini ya. Oke. Eh, Pada hari ini ya kita membahas tentang aspek legal dalam TIK ya atau aspek legal dalam teknologi informasi dan komunikasi ya. Oke. eh, Pada hari ini ya kita belum bisa bertatap muka ya karena ya masih dibatasi ya, masih dibatasi. Jadi kalian itu belajar ya yang akan diujian nasionalkan ya. Jadi seperti informatika ini kan kita tidak ada yang namanya ujian nasional. Jadi dia masih melakukan daring ya. Ya saya harapkan kalian ya mau tidak mau tetap belajar seperti biasanya ya, seperti yang hari-hari sebelumnya masih melaksanakan daring. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas materi tentang aspek legal dalam TIK. Oke, selain membawa banyak manfaat, kehadiran teknologi informasi dan komunikasi juga memberi ancaman. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman privasi data atau informasi pribadi dari pemilik akun di internet. Teknologi merupakan hanya alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup dan mempermudah pekerjaan manusia. Privasi ini sangat penting karena semua pengguna teknologi ingin datanya aman dari pihak ketiga ya. Jadi maksud dari pihak ketiga di sini adalah orang yang memang sengaja merusak atau mencuri data-data pribadi yang ada di internet untuk digunakan ya untuk kejahatan lah tentunya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Keamanan dan privasi mengalami perkembangan yang sangat signifikan, memberikan pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan manusia. Sangatlah baik apabila pengaruh tersebut berdampak positif bagi manusia, misalnya mempermudah komunikasi, kemudahan untuk memperoleh informasi dan juga dapat memperluas wawasan. Dengan perkembangan teknologi yang begitu signifikan, pelanggaran privasi juga mengalami perkembangan ya. Oke, yang pertama itu ada pengertian privasi ya. Privasi adalah hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang yang tidak diberi izin untuk melakukannya ya. Akses pengumpulan analisis dan penggunaan informasi pribadi yang tidak pantas baginya untuk orang lain mengetahuinya ya. Privasi seperti nama, nomor telepon, alamat, email, nomor lisensi mobil, karakteristik fisik, dimensi wajah, sidik jari, tulis tangan, dan lain-lain ya. Itulah yang disebut dengan privasi. Nomor kartu kredit dan hubungan keluarga karena dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial serta harta benda dan keselamatannya ya. Itulah pengertian privasi. Jadi privasi itu sifatnya ia tertutup ya. Tidak ada yang boleh mengakses apalagi menggunakan data-data pribadi kita ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada fungsi privasi ya. Fungsi privasi adalah untuk mencegah kejahatan komputer dan anonimitas ya. Oke, yang pertama ada kejahatan komputer. Kejahatan komputer adalah segala aktivitas yang tidak sah dilakukan dengan memanfaatkan tindak pidana seperti berikut. Yang pertama ya, kejahatan komputer ada pencurian data program ya. Pencurian data program. Yang kedua ada layanan pencurian ya. Jadi di internet itu sangat-sangat banyak
pencurian ya, termasuk data-data pribadi ya. Itulah yang dicuri biasanya. Apalagi kata sandi, akun dan sebagainya itu sangat rawan untuk diambil ya. Oke, yang ketiga memperbanyak program ya, memperbanyak program. Jadi memperbanyak program itu adalah kejahatan komputer ya, termasuk dalam kejahatan yang melanggar hukum. Oke, selanjutnya mengubah data ya, mengubah data yang ada. Jadi data kita ya bisa saja dirubah oleh orang yang tidak bertanggung jawab ya. Dan selanjutnya pengurus akan program ya. Pengrusakan akan program ya. Jadi program kita bisa saja dirusak oleh orang yang memang lebih ahli di bidangnya ya. Jadi orang tersebut bisa merusak ya program dan bisa merusak data juga ya. Oke, dan terakhir ada pelanggaran terhadap undang-undang. Itu kejahatan komputer. Oke, yang B ada anonimitas ya. Anonimitas adalah tidak beridentitas. Privasi dan anonimitas adalah dua hal yang sangat erat kaitannya dan mirip ya. Prinsipnya anonimitas adalah untuk privasi, sedangkan privasi belum tentu membutuhkan anonimitas. Walaupun biasanya memerlukan privasi, bisa juga didapat dengan menerapkan sekuritas ya atau menerapkan keamanan ya. Misalnya enskripsi. Contoh, saat mencoblos di pemilihan umum, Anda tidak menuliskan nama atau identitas Anda. Inilah yang disebut dengan anonimitas ya. Oke, kita lanjut. Ada konsep privasi. Konsep privasi adalah menentukan batasan pengertian privasi. Privasi berarti bebas, kebebasan, dan keleluasaan. Maknanya kebebasan atau keleluasaan pribadi ya. Oke, kebebasan termasuk sesuatu yang bersifat asasi yang umumnya para ahli memiliki konsepsi yang sama bahwa kebebasan ada pada setiap insan ya. Pada dasarnya kebebasan bukan berarti perbuatan sekehendak hati ya, melainkan ada batasnya untuk mengakui dan menghormati hak dan kewajiban setiap manusia pada umumnya. Itulah yang dapat saya sampaikan ya. Kita lanjutkan minggu depan ya, karena materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan minggu depan. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan lewat WA saya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 12.